Memang betul kalau Piala AFF salah satu bukti supremasi di Asia Tenggara, tapi orang hebat selalu punya mimpi yang jauh lebih menantang. Jika kita mengikuti kabar Shin Tae-yong di berbagai kanal pemberitaan, ia tidak pernah sekalipun membicarakan trofi, termasuk Piala AFF. Memang betul kalau Piala AFF salah satu bukti supremasi di Asia Tenggara, tapi orang hebat selalu punya mimpi yang jauh lebih menantang. Shin Tae-yong ingin membawa Indonesia ke level Asia bahkan dunia. Sebuah mimpi yang awalnya membuat semua orang gelisah dan tidak percaya. Memangnya bisa, tapi justru mimpi yang bikin gelisah itulah mimpi sedang dijalani. Demi mewujudkan misi itu, salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah memperbaiki ranking. Di level Asia dan dunia, ranking FIFA menjadi patokan dari mana sebuah tim akan memulai babak kualifikasi. Shin Tae-yong pelan-pelan mewujudkan visinya itu. Akhirnya Indonesia bisa tampil di level Asia dan lolos ke putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun tidak terlupakan keberhasilan Shin Tae-yong tak luput dari dukungan dan kepercayaan federasi. Coba bayangkan bagaimana andai visi Shin Tae-yong yang mengejar ranking FIFA, alih-alih trofi tidak didukung oleh federasi. Mungkin nasibnya akan seperti negara-negara Asia Tenggara lain. Tae-yong datang di era ketum PSSI Mo Camat Iriawan, dan sejak saat itu kepercayaan Iwan Bule merasuk dalam diri Shin Tae-yong. Di Piala AFF 2022 lalu misalnya, Timnas Indonesia asuhan Tae-yong gagal meraih gelar, namun Shin Tae-yong masih dipercaya untuk menunggangi Timnas Indonesia. Alih-alih memecat, Shin Tae-yong justru mendapatkan pujian di Piala AFF 2022. Shin Tae-yong nyaman melatih Timnas Indonesia dan membuat visinya membawa Indonesia ke 100 besar FIFA makin terbuka untuk digapai. Bukti keseriusan Shin Tae-yong untuk mewujudkan visinya. Demi mencapai target 100 besar ranking FIFA, langkah yang dilakukan adalah menggelar partai uji coba. Salah satu yang menarik adalah beberapa kali Indonesia menjajal tim yang rankingnya berada di atas. Selain uji coba, ranking Indonesia bisa naik terus karena STY memanfaatkan kompetisi-kompetisi, sekalipun hanya Piala AFF dan babak kualifikasi di Piala Dunia maupun Piala Asia. Buat yang belum tahu, pertandingan Piala AFF tetap masuk hitungan FIFA. Tapi derajat Piala AFF tetaplah laga persahabatan. Maka dari itu memaksimalkan laga tanpa meraih trofi cukup untuk memperbaiki ranking FIFA. Meski ranking FIFA bukan tolak ukur kekuatan sebuah tim nasional, namun setidaknya kenaikan ranking memperlihatkan bahwa Timnas Indonesia sedang berprogres. Revolusi Timnas Indonesia untuk wujudkan mimpi. Gairah sepak bola Indonesia kembali membara dan sejak 2021, PSSI gencar mencari pemain diaspora, dengan total kini telah mencapai 23 pemain keturunan. Sejak performa yang mengecewakan dalam kualifikasi Piala Dunia 2022, PSSI telah mengambil langkah strategis yang signifikan untuk merevitalisasi skuad Timnas Indonesia. Organisasi sepak bola tertinggi di tanah air itu secara agresif mencari dan mendatangkan para pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri. Upaya masif ini dimulai pada November 2021 dan hingga saat ini telah ada 23 pemain diaspora yang berhasil didatangkan, yang debut di era PSSI modern. Penampilannya yang kokoh dan postur tubuhnya yang ideal menjadikannya aset berharga di lini belakang Timnas Indonesia. Jordi Amat yang memiliki segudang pengalaman di La Liga dan Liga Primer menjalani debutnya untuk Timnas Indonesia pada Desember 2022 saat ajang Piala AFF. Kehadiran Amat langsung terasa dampaknya, kemampuannya membaca permainan, mengorganisir lini belakang, dan ketenangan dalam menguasai bola memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan. Sebagai pemain senior, ia tidak hanya berperan sebagai bek, tetapi juga sebagai mentor bagi para pemain muda. Pada Juni 2023, publik sepak bola Indonesia menyaksikan debut dua talenta muda berbakat Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Keduanya langsung menunjukkan potensi besar. Struijk dengan kelincahan dan kemampuan mencetak golnya menjadi idola baru. Sementara itu, Jenner tampil dengan visi bermainnya dan kemampuan mengendalikan tempo permainan. Debut Saine Patinama pada Juni 2023 menjadi sorotan, terutama karena ia langsung dihadapkan dengan juara dunia Argentina. Saine menunjukkan performa yang solid di posisi bek kiri. Kecepatan dan kemampuannya dalam membantu serangan maupun bertahan menjadikannya opsi yang menarik bagi skuad Garuda.
Sandy Walsh akhirnya menjalani debut yang telah lama dinanti pada September 2023. Berposisi sebagai bek kanan, Sandy menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia hingga saat ini. Justin Hubner pertama kali melakoni debutnya untuk timnas Indonesia pada pertandingan persahabatan melawan Libya pada Januari 2024. Dia menambah kedalaman lini belakang skuad Garuda dan langsung menjadi andalan di gelaran Piala Asia 2023. Pada Maret 2024, penampilan debut Jay Etzes dan Nathan Chu Aon langsung menarik perhatian pecinta sepak bola tanah air. Keduanya langsung menjadi andalan dan menunjukkan performa luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Etzes sejak saat itu terus menjadi andalan di jantung pertahanan timnas Indonesia dan kini menjabat sebagai kapten tim. Sementara itu Nathan yang berposisi asli sebagai bek kiri kerap menjadi opsi bagi lini tengah skuad Garuda. Selang beberapa hari setelah Etzes dan Nathan debut, tepatnya pada Maret 2024, giliran Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen yang melakoni debutnya untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Haye hingga kini menjadi andalan di lini tengah skuad Garuda dan dijuluki El Profesor oleh pecinta sepak bola tanah air. Sementara itu Ragnar menambah daya gedor lini serang timnas Indonesia. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2024 menjadi debut Calvin Verdonk di timnas Indonesia. Pemain yang pindah ke klub Ligue 1 Lille pada bursa transfer musim panas 2025 ini tidak butuh waktu lama untuk menjadi idola baru para penggemar timnas Indonesia. Hingga kini Verdonk terus menjadi andalan di lini pertahanan tim. Pada September 2024, giliran Maarten Paes yang resmi menjalani debut saat menghadapi Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Penjaga gawang yang berkarier di Major League Soccer MLS Amerika Serikat ini langsung membuktikan kualitasnya dengan serangkaian penyelamatan gemilang. Timnas Indonesia kembali mendapatkan suntikan tenaga baru pemain keturunan. Pada Oktober 2024, Mees Hilgers dan Eliano Reinders melakukan debutnya saat menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kevin Dix akhirnya mewujudkan impiannya untuk membela timnas Indonesia. Pada November 2024, bek kanan ini menjalani debutnya melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengalamannya berkarier di Eropa menjadi suntikan besar bagi skuad Garuda. Pada Maret 2025, timnas Indonesia kembali menambah daftar pemain naturalisasi. Ole Romeni dan Dean James menjalani debutnya dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia. Ole langsung menjadi andalan di lini serang tim, sedangkan James menjadi opsi menarik bagi sisi kiri pertahanan maupun serangan tim merah putih. Pada Maret 2025, Joy Pelupes menjalani debutnya saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Langsung bermain sebagai starter, Joy memberikan stabilitas tim di lini tengah dengan perannya sebagai gelandang bertahan sekaligus tandem bagi Haye membuatnya kini menjadi idola baru. Setelah sempat dikaitkan dengan timnas Indonesia di masa lalu, Audero pada akhirnya resmi menjadi WNI dan melakoni debutnya untuk skuad Garuda pada Juni 2025. Mauro menjadi dua pemain terbaru yang dinaturalisasi oleh PSSI. Keduanya langsung melakoni debutnya saat skuad Garuda menghajar Cina Taipei dengan skor telak 6 gol tanpa balas pada September 2025.